Ya, apa saja misalnya variabel keberhasilan belajar, misalnya apa tuh? Hasil belajar apa tuh? Indikatornya apa kira-kira? Hasil belajar, indikatornya bisa mengerjakan soal ini gitu ya, bisa menyampaikan ini, bisa mendiskusikan ini sesuai dengan tujuan kompetensinya ketika belajar, tujuan pembelajarannya apa gitu ya. Dan apa untuk mengetahui hasil belajar dengan apa? Dengan tes ya. Kalau motivasi, misalnya motivasi dengan apa melihatnya? Dengan kuesioner bisa ya, atau diwawancara juga boleh ya. Tetapi semuanya adalah indikator-indikator untuk suatu variabel laten yang disebut motivasi. Itu ya. Jadi variabel laten selalu berkaitan dengan ya, baik. Jadi beda dengan variabel yang teramati ya. Yang teramati itu ya nggak usah pakai indikator, yang bisa diamati langsung diukur aja tinggi badan gitu ya, berat badan, hasil belajar nggak bisa diamati langsung ya, harus dites ya. Oke. Apalagi misalnya ya jenis kelamin gitu ya, bisa kelihatan pakai jilbab nggak mungkin nih, pasti perempuan ya gitu. Oke, itu ada yang variabel teramati sama variabel laten ya. Sekarang kalau mau melihat model dalam struktural equation atau model tentang struktural itu bisa dilihat di halaman 9.10 ya. Nah, jadi agak ruwet ya. Di sini ada variabel terikatnya ada berapa nih? Ya, variabel terikat itu yang dikenai oleh panah ya, yang ada panahnya. Makanya yang dipengaruhi kan variabel terikat itu ya, yang dipengaruhi sama yang mempengaruhi. Kalau yang mempengaruhi disebutnya variabel bebas. Oke? Ya, ingat itu ya. Oleh karena itu nanti bukan hanya satu persamaan seperti persamaan regresi yang hanya satu variabel bebas, tetapi persamaannya itu ada 3 karena variabel bebasnya ada 3 ya. Variabel bebasnya ada 3. Apa saja variabel bebas, variabel terikatnya, maaf. Variabel terikatnya apa saja ini? Eta 1, eta 2, eta 3 ya, bukan eta naon. Ya itu. Lain lagi itu. Jadi ini variabel terikatnya ada 3. Makanya persamaannya pun ada berapa? Ada 3. Ya di bawah tuh eta 1 sama dengan gamma 11 tambah kali KS I 1 ya gitu ya. Jadi setiap variabel terikat tuh menyatakan satu persamaan. Kalau mau dilihat bersama-sama makanya jadilah model struktural. Nah, gitu ceritanya ya, gampang kan? Nggak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit ya. Nah, setiap variabel laten itu ya, di sini eta 1 ada KS1 ya, semua variabel. Ini ada berapa variabel di gambar 9.10? Dari tadi nggak ada yang bersuara ya? Nah, ini siapa nih? Ada berapa variabel? Ibu Muji Astuti Francisca? Ada 5. Ada 5 ya, bagus. Ya, ada 5 variabel di sini nih. Ya, ada 5. Ya, ini bukan balonku juga, tetap ada 5 ya. 5 variabel. Ada 3 variabel terikat, 2 variabel bebas. Kok Pak variabel bebasnya lebih sedikit dari variabel terikat? Nggak apa-apa ya, nggak usah bingung. Karena di sini eta 1 itu meskipun dia sebagai variabel bebas, tetapi juga dia variabel terikat. Ya, hanya 2 sebetulnya variabel yang bertindak sebagai variabel bebas murni. Tetapi perhatikan eta 1 ya. Dia itu variabel terikat
kalau dilihat dari KS1, KS2, tetapi dia variabel bebas untuk eta 2 dan eta 3. Ya, paham ya? Nah, gitu. Nah, tadi setiap variabel laten saya sudah bilang ada indikator-indikatornya yang mengikatnya ya. Ya, jadi contohnya ada di ada di gambar 9.11. Monggo semuanya ke situ. 9.11. Ya. Ya, KS1 itu ternyata indikatornya ya ada berapa ini? 3 ya. X11, X21, X31. Ya. Jadi misalnya motivasi diukur pakai apa nih? Ya, satu dengan melihat kemauannya atau apa? Perhatiannya ketika motivasi belajar maksudnya ya, perhatiannya ketika proses pembelajaran. Kedua, tepat waktu dalam mengerjakan tugas gitu ya. Ketiga, apa yang mencirikan motivasi. Jadi indikator itu yang mencirikan, ya, ciri-cirinya apa? Gitu. Jadi kalau ditanya indikator, apa itu indikator? Ya tak lain adalah ciri-ciri, ya. Ciri-ciri. Jadi yang mencirikan apa? Setiap variabel laten. Coba ada yang bisa menyebutkan salah satu variabel laten yang lain? Yang kemarin saya sampaikan ya dalam sebuah artikel. Ada? Variabel laten? Ntar saya sampaikan kalau gitu ya. Ini. Nah ini apa yang saya sampaikan ya kemarin ya. Saya itu meneliti tentang ini. Udah kelihatan? Terlihat Pak. Sudah Prof. Alhamdulillah ya. Jadi sini saya meneliti sebanyak 5 variabel juga seperti di buku ya. Ya. Jadi ada 2 variabel terikat. Oleh karena itu masuk multivariat ini. 3 variabel bebas ya. Ada variabelnya itu ada 5 variabel atau laten variabel tersebut. Pertama adalah engagement. Apa tuh engagement? Keterlibatan ya. Jadi keterlibatan siswa gitu itu variabel laten. Lalu saya berdasarkan kajian di teori ya, menurut jurnal-jurnal gitu dikaji teori, saya mengidentifikasi ada 5 indikator ini yang mencirikan ya, yang mencirikan keterlibatan siswa dalam kelas ya. Saya sebut saja E1, E2, E3, E4, E5. Jadi kalau ditanya dari mana Pak memperoleh indikatornya? Dari kajian teori ya, banyak baca, dari literatur, dari jurnal, dari buku-buku. Nah, jadi keterlibatan siswa kan nggak kelihatan ya, nggak bisa bisa diukur langsung begitu. Harus melalui indikator-indikatornya. Variabel berikutnya adalah kompleksitas. Nah, jadi kompleksitas yang dirasakan oleh siswa. Pembelajaran ini sebetulnya menarik, cuma saya sulit. Nah, misalnya ini terkait dengan pembelajaran melalui daring ya, melalui komputer ya. Mungkin ada siswa yang kesulitan ya. Kompleksitas itu apa sih ciri-cirinya? Kalau siswa merasa sulit itu, nah saya sebut itu C1 sampai C5. Dari mana memperolehnya? Literatur ya. Dari literatur. Ya. Yang berikutnya adalah
kompleksitasnya bukan hanya peralatan yang dia kuasai, tapi materinya juga, ya. Materinya sulit, ini matematik nih, gitu ya. Jadi dia, yang berikutnya adalah teknikal, ya, hal-hal teknis saja. Ya, gimana sih caranya memposting tugas? Bagaimana mendownload bahan ajar, gitu ya. Nah, ini ada saya sebut T1 sampai T5. Dari mana memperolehnya? Literatur lagi. Ya. Jadi ini semuanya dilihat dari sudut pandang mahasiswa, ya. Tentang engagement, complexity, dan teknikal itu dilihat dari mahasiswa, yang dirasakan oleh mahasiswa. Ya, makanya variabelnya laten, ya, karena yang dirasakan kan nggak terlihat, ya, harus diukur. Aduh, ada paket dulu sebentar nih, ya, boleh. Mohon maaf sebentar, ya. Tuh, saya. Oh, udah ada yang ambil. Oke, kita lanjut. Lalu variabel berikutnya, oh ya, dari saya yang ngambil. Baik, dua variabel lagi, ya, variabel laten, yaitu tentang efektivitas pembelajaran, ya. Sama menurut pandangan siswa juga, efektivitasnya seperti apa. Apa itu efektivitas dicirikan oleh apa? Ya, salah satunya adalah apakah mahasiswa merasa belajar sesuatu. Apa itu belajar? Ya, berubah, ada perubahan belajar itu. Tadinya tidak tahu jadi tahu, tadinya tidak bisa jadi bisa, begitu, ya. Nah, itu ciri-ciri itu dinyatakan di dalam 5 indikator. Kebetulan aja sama jumlahnya, ya. Dan kalau tidak sama, ya biasanya diusahakan sama ini, ya. EF1 sampai EF2 tentang efektivitas. Yang kedua adalah mengenai kepuasan atau satisfaction dari siswa terhadap pembelajaran itu, ya. Saya namakan S1 sampai S5. Ya, indikator-indikator itu. Ya, ini diperolehnya dari mana indikator? Dari literatur. Sampai sini jelas nggak sebelum kita praktek? Ya? Jelas. Jelas? Jelas, Baik. Pak. Nanti kita coba mengisi, ya. Mengisi, ya, teman-teman, ya. Jadi saya akan sebarkan. Kita punya grup, kan? Jadi teman-teman nanti ngisinya di grup. Saya sampaikan nanti linknya aja. Itu dapat data. Lalu datanya kita olah di sini. Ya, supaya teman-teman merasakan gitu, Cak. Itu. Ya kan? Gitu, ya. Baik. Ya. Saya buka dulu